Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud dari kelompok 7. Di sini akan sedikit menjelaskan pembahasan dari materi kelompok kami yang berjudul perbedaan fungsi makro dan mikro dalam berwirausaha. Yang pertama, fungsi makro. Fungsi makro dalam berwirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian dari suatu bangsa. Adapun melalui usaha yang dijalankan, wirausaha memiliki peran dalam perekonomiannya. Di antaranya pertama, memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha yang dapat meliputi produksi, penyaluran, pemasok, dan hingga pemasaran produk. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, upaya dalam pendistribusian pendapatan nasional agar merata. Dan yang kedua, fungsi daripada mikro dalam berwirausaha. Adapun skala fungsi mikro berperan dalam penanggung resiko dan juga ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara-cara yang baru dan berbeda sehingga dapat tercipta suatu nilai-nilai tambah dan dapat melahirkan usaha-usaha baru. Adapun di sini yang dimaksud dalam fungsi mikro berperan sebagai penemu atau inovator dan juga perencana atau planner. Penciptaan nilai suatu barang dan jasa dengan cara mengkombinasikan berbagai sumber daya yang ada, baik berupa sumber daya manusia, modal, dan berbagai sumber daya yang lain dimiliki dengan suatu cara-cara atau metode yang baru sehingga dapat mengangkat nilai dari suatu produk. Penambahan nilai pada produk dapat melalui berbagai cara, diantaranya 1. Pengembangan teknologi, 2. Penemuan pengetahuan baru, 3. Perbaikan produk dan jasa yang ada, dan yang keempat, penemuan cara-cara yang berbeda dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang relatif murah. Adapun di sini kewirausahaan dalam konteks global, terjadinya globalisasi membuka persaingan pasar yang makin terbuka sehingga makin beragam pula jenis persaingannya. Hal ini mendorong setiap negara dan bangsa untuk dapat bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber dayanya, sehingga ketika terdapat suatu keunggulan baik dalam sumber daya maupun produk, maka akan dapat bersaing dan memenangkan persaingan. Begitu pula sebaliknya, bila tidak memiliki keunggulan dalam persaingan sehingga dapat kalah dalam persaingan dan tidak akan mencapai kemajuan dan perkembangan. Dalam mencapai keunggulan tersebut, persaingan dapat melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki, baik dari sisi ekonomi maupun sumber daya manusianya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.